Inilah awal dari keberadaan Kebun Raya Jagatnata yang kini telah berumur 3 tahun 8 bulan sejak diresmikan pada tanggal 5 Desember 2019. Kebun Raya Jagatnata merupakan pusat konservasi tumbuhan pertama di Bali yang dibangun oleh pemerintah kabupaten dan menjadi pelopor konservasi dan pelestarian alam di Jembrana sekaligus membawa manfaat ekonomi dari pariwisata. Tampilan depan yang sudah ikonik dengan deretan 5 patung penari Bali dan logo Kebun Raya Jagatnata yang elegan kini sudah tidak ada lagi. Di posisinya kini berdiri Candi Bentar dengan detail arsitektur yang kurang nyambung dengan yang sudah ada. Memang tidak ada yang salah dengan pembangunan Candi Bentar ini. Secara fungsional justru sangat tepat karena pura besar harus punya gerbang terbuka untuk keperluan melasti dan prosesi upacara adat keagamaan lainnya. Tidak ada lagi yang tampak istimewa di sini. Tidak heran kalau kini tidak ada banyak masyarakat yang singgah untuk sekedar berselfie ria atau menikmati keindahannya. Perjalanan saya ke Kebun Raya Jagatnata kali ini merupakan yang pertama sejak adanya perubahan besar di bagian depan. Sebenarnya pembangunan Candi Bentar tidak mesti harus meniadakan deretan patung selamat datang dan logo Kebun Raya Jagatnata. Dengan hilangnya elemen ikonik ini, ciri khas yang sudah terbangun dan sangat mengesankan hilang begitu saja. Logo Kebun Raya Jagatnata yang didesain secara profesional merupakan simbolisasi dari daun pohon endemik Jembrana yaitu Kuanitan atau Demule, Disoxylum syrtobotryum. Dan patung logo dibuat oleh teman baik saya, Mas Tarjo, seorang pematung senior dari Yogyakarta, sejawatnya Bapak Nyoman Nuarto. Dia juga membuat patung Tugu Prasasti 2 Abad Kebun Raya Bogor yang saya rancang dan bangun pada tahun 2017 dan sampai kini masih berdiri megah di sana. Ketika berjalan ke hampir semua pojok kebun, saya perhatikan pemeliharaan kebun, khususnya bagian taman yang di depan, telah dilakukan dengan sangat baik hingga tampak terawat dan asri. Saya sangat bahagia. Pohon baobab Adansonia digitata yang saya sumbangkan kini telah tumbuh semakin besar dan subur. Saya sekarang berada di lokasi berdirinya sahabat karib saya, pohon baobab Adansonia digitata, yang saya sumbangkan kepada Kebun Raya Jagatnata sekitar 5,5 tahun yang lalu, yang dulu hanya setinggi mungkin 5 meter dengan batang sebesar betis orang dewasa. Sekarang Anda bisa lihat pohon Adansonia digitata ini sekarang sudah menjadi pohon yang besar dan tumbuh subur, dan sehingga dia kelihatan ini adalah pohon khas Afrika yang sekarang tumbuh di tengah kota negara. Di bagian belakang kini tumbuh besar sepasang pohon randu merah, Bombak Seiba, yang anakannya diambil dari pohon kepuh, Kiah Kuning. Disebut kepuh, tapi sebenarnya adalah randu merah. Pohon ini akan tumbuh menjadi ikon penting di Kebun Raya Jagatnata. Deretan pohon aren, Arenga pinata yang bibitnya saya mintakan dari sahabat saya, Bapak Agung Rai dari Arma Museum Ubud, juga tumbuh subur di sepanjang pagar timur. Tapi pohon koleksi sepertinya kini sudah banyak yang mati dan belum digantikan. Yang paling membuat saya sedih, dari puluhan yang ditanam, tidak ada satupun pohon endemik Jembrana, pohon Kuanitan, Disoxylum syrtobotryum yang masih hidup. Sedihnya lagi, sampai sekarang belum bisa mendapatkan bibitnya dari hutan Jembrana. Pohon endemik Jembrana yang penting ini, kini semuanya sudah mati, termasuk yang ditanam oleh Bupati, Wakil Bupati, dan Sekda Jembrana waktu itu. Saya perhatikan semua pohon koleksi yang ditanam oleh Bupati, Wakil Bupati, dan undangan kehormatan pada waktu peresmian Kebun Raya Jagatnata, sepertinya semua juga sudah mati. Kenapa bisa mati?
Saya tidak tahu, tapi pasti ada penyebab yang tidak bisa ditanggulangi oleh pengelola dengan segala keterbatasannya. Sekarang saya ajak untuk menengok ke belakang sejenak. Pasti tidak banyak yang tahu tentang sejarah kelahiran Kebun Raya Jagatnata. Saya adalah pencetus gagasan untuk membangun kebun raya di kawasan ini. Ide pembangunan Kebun Raya Jagatnata pertama muncul sebagai reaksi dari kondisi taman di sekitar Pura Jagatnata yang kurang terawat, penuh serakan sampah dan semak belukar liar di bagian belakang. Ini saya temukan ketika berburu foto dengan teman-teman dari komunitas fotografi Jembrana. Secara spontan saya berkomunikasi dengan Wakil Bupati Jembrana saat itu, Bapak Made Kembang Hartawan, agar Pemkab Jembrana mengambil alih pengelolaan areal ini. Beliau jawab, Pura Jagatnata tidak bisa karena dikelola pengempon pura, tapi tamannya bisa. Beberapa hari kemudian, saya menerima kabar dari beliau bahwa itu sudah dilakukan. Langsung saya usulkan agar kawasan ini dikembangkan menjadi pusat konservasi tumbuhan, yaitu sebuah kebun raya. Dan saya janji akan bantu, pandu, dan dampingi sampai terlaksana. Setelah mendapatkan persetujuan dari Bupati Jembrana saat itu, Bapak Putu Arte, saya segera koordinasikan dengan teman baik saya, Kepala Kebun Raya Bogor LIPI, sekarang BRIN, Profesor Dr. Didik Widiatmoko, dan Kepala Pengembangan Kebun Raya Daerah Dr. Joko R. Witono. Semua proses penyusunan proposal dan administrasi dari Pemkab Jembrana dibantu dengan seksama, termasuk koordinasi dengan Kementerian PUPR yang kemudian membiayai semua pembangunan infrastruktur dan sarana di Kebun Raya Jagatnata. Akhirnya semua bisa berjalan dengan lancar dan pembangunannya selesai sesuai target hingga bisa diresmikan pada tanggal 5 Desember 2019. Kini kita bisa menikmati kawasan hijau yang indah dan asri dengan kekayaan koleksi beragam tumbuhan dalam 3 tema utama: tanaman upekara, tanaman usada, dan tanaman endemik Jembrana. Harapan saya, semoga ke depannya akan ada upaya yang maksimum untuk menambah tumbuhan koleksi dan mendorong penelitian tumbuhan endemik Jembrana dan menjaganya dengan lebih baik hingga kekayaan koleksi tumbuhan Kebun Raya Jagatnata akan semakin besar. Dengan demikian, Kebun Raya Jagatnata akan bisa mengemban 5 fungsi utamanya dengan lebih baik sebagai pusat konservasi, pusat penelitian, pusat pendidikan, pariwisata, dan jasa lingkungan. Apakah perubahan-perubahan yang terjadi membawa perbaikan dan kemajuan, atau sebaliknya? Masing-masing boleh memiliki pendapat dan penilaian sendiri sebagai masukan untuk kebaikan dan perkembangan Kebun Raya Jagatnata sekarang dan di masa datang. Saya berharap semoga Kebun Raya Jagatnata akan terus dijaga dan dikembangkan agar bisa memberikan manfaat yang lebih besar untuk pelestarian alam dan peningkatan ekonomi masyarakat Jembrana melalui pariwisata. Saya bermimpi, semoga suatu hari nanti wajah Kebun Raya Jagatnata akan berseri kembali seperti dahulu. Terima kasih.